Setelah mencari selama 32 tahun, seorang fisikawan asal Brazil, Aryo Santos, akhirnya menemukan negeri Atlantis yang hilang sejak ribuan tahun lalu. Negeri yang menjadi buruan dan pencarian para ilmuwan dunia sejak filosof Yunani kuno Plato mengungkapkan adanya sebuah negeri kaya yang menjadi pusat peradaban dunia di masa lalu. Atlantis, negeri yang memiliki tanah subur, daratannya indah dengan gunung, sungai, hutan dan rimba belantara yang kaya dengan beragam flora dan fauna. Alamnya menyimpan semua bahan tambang seperti emas, tembaga, biji besi, timah, nikel, batu bara, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Lautnya kaya dengan ikan sepanjang tahun. Letak geografisnya strategis dengan iklim yang membuat penduduknya produktif sepanjang musim. Singkat kata, negeri itu memiliki semua modal untuk menjadi sebuah negeri kaya, makmur, dan sejahtera. Atlantis di masa lalu, hari ini bernama Indonesia. Dengan semua kekayaan yang dimilikinya, Indonesia belum mampu menjadi negeri sejahtera. Justru sebaliknya, negara terbesar keempat dunia ini sedang bergulat dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tidak hanya menimpa rakyat jelata, tetapi juga pada semua lapisan hingga lembaga negara. Anak-anak negerinya berbondong-bondong berangkat ke negeri lain mencari penghidupan karena sulit mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri. Beragam kisah sedih, tragis, dan pilu mewarnai kehidupan mereka yang mengais rezeki di negeri orang. Penduduknya yang besar hanya jadi pasar untuk bangsa lain, mengimpor semua bahan pangan, mulai dari beras, jagung, ubi kayu, kedelai, bawang, buah-buahan, dan lain-lain yang sesungguhnya bisa diproduksi sendiri. Bahkan air minum pun, negeri ini harus membeli dari bangsa lain yang airnya diambil dari bumi negerinya sendiri. Produk-produk asing mendominasi pasar dalam negeri. Tekstil, farmasi, industri teknologi, hampir semuanya asing. Bahkan sektor yang menjadi sumber nafkah rakyat jelata juga telah dirambah oleh orang asing. Anak-anak negeri makin tersisih di negeri sendiri. Mereka hanya menonton bangsa asing yang berlomba-lomba menguasai kekayaan negerinya. Motif adalah salah satu brand busana muslim dari perusahaan Motifcom yang didirikan oleh Ibu Tri Astuti. Perusahaan milik 100% muslim yang sudah berpengalaman sejak tahun 2009 menghasilkan produk muslim yang dijamin bagus dan berkualitas. Selain brand Motif, ada brand lain yang dihasilkan, yaitu Damoza dan Akmor. Visi Motifcorp menjadi perusahaan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kejayaan umat dan bangsa. Bukan sekedar membangun kekayaan, tapi berupaya maksimal pengelolaannya menjadi pembuktian ketataan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motifcorp, sebuah perusahaan yang menolong ribuan orang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan baju muslim. Owner sekaligus founder Motifcorp, Ibu Tri Astuti, memulai langkah bisnis pertamanya pada 2003. Hingga 2007, sudah 12 jenis bisnis dia coba jalani. Mulai dari berjualan pulsa, properti, sampai forex trading. Sayangnya, tak satu pun membuahkan hasil. Bisnisnya merugi, Dan utang ke bank semakin menumpuk. Namun, dia tak kunjung jera. Ibu Tri akhirnya bangkit, hanya bermodalkan katalog. Dia akhirnya bisa memiliki bisnis sendiri dengan ribuan mitra yang terdiri dari distributor, agen, dan reseller. Kualitas bahan produknya dibuat dengan bahan terbaik untuk kesehatan kulit dan kenyamanan pembeli. Dibuat dengan mesin-mesin modern berteknologi canggih agar hasil jahitan yang dihasilkan menjadi lebih sempurna. Mempunyai tim produksi yang berpengalaman sehingga memiliki produk-produk yang sangat berkualitas. Mempunyai tim ekspedisi sendiri sehingga meningkatkan pelayanan pemesanan. Mempunyai gudang yang cukup luas untuk menstok barang untuk para mitra Motif. Misi Motif itu sendiri yaitu berusaha menyediakan, mendesain, memproduksi,
dan mendistribusikan busana muslim berkualitas bagi hamba Allah sebagai bukti keseriusan kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkontribusi bagi pengembangan dan kesejahteraan bangsa menjadi jalan solusi, apapun posisinya dalam menjalankan tugas dengan ikhlas. Motif mengedepankan pembinaan tim sesuai syariat Islam, dan motif juga berkontribusi untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Motif mengedepankan operasional maupun mengedepankan akhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Motif mengajarkan entrepreneurship kepada para mitranya. Jadi gak cuma jual motif, gak cuma jual fashion, tapi mampu menjual produk yang menjadi solusi bagi umat dan mampu menggerakkan perekonomian bangsa. Saling percaya sangat dibutuhkan untuk sebuah kesuksesan. Mari bersama motif kita wujudkan impian kita. Membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun bangsa. Insya Allah kita bisa. Allahu Akbar.